Apakah sekarang stadion sekarang itu sebenarnya udah seramah itu juga buat keluarga Kang Tobi lihat? Anak-anak. Iya. Kalau di Bandung sih ya. Udah lebih ramah. Mungkin teman-teman kalau kemarin lihat situasi banyak sekali yang bawa perempuan, anak-anak itu. Udah biasa banget lah. Jadi nggak kayak dulu yang kayaknya tempat yang tidak aman buat anak-anak dan keluarga. Kalau sekarang sih udah jauh lebih aman. Oke, Apa yang terjadi di sosial media itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. kenyataan. Kalau memang kita punya niatan ingin damai semua supporter, jangan gampang terpancing oleh 1-2 potongan klip terus kita ikut men-share-share yang membuat panas semuanya gitu. Sejauh mana sekarang Viking itu buat menyemai virus-virus perdamaian antar supporter Indonesia itu udah apa aja yang dilakukan? Ya sepak bola tuh sebenarnya bukan hanya olahraga saja, tapi justru ada kampanye-kampanye lain yang harus digaungkan sebagai alat pemersatu, sebagai alat perekat. Makanya kita gaungkan Football for Peace. Itu tadi kita tuh selalu berbenturan dengan aturan PSSI yang tidak memperbolehkan supporter away. Padahal kan itu menjadi salah satu wadah untuk kita bersilaturahmi dengan supporter lain, menjalin perkawanan dan sebagainya. Menurut saya sih adanya larangan itu justru menjauhkan antar supporter, bukannya untuk mencegah terjadinya keributan. Ya. Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi Olahraga. Bertemu lagi bersama saya Prada, dan seperti biasa saya ditemani dua rekan jurnalis olahraga Antara, ada Eza dan juga Rauf di sini. Oke Sobat Antara, pada episode kali ini kita berkesempatan berbincang langsung sama Ketua Viking Persik Club, langsung di basecampnya ini, nggak di studio. Siapa lagi kalau bukan Mas Tobias Ginanjar. 3 poin. Tiris. Gini juga gini. Kang Tobias, terima kasih atas waktunya. Kita udah dibolehin juga main ke basecamp, ini pertama kalinya kita ke Bandung juga ini buat nonton kemarin juga Persib sama Persija gitu kan. Terima kasih sama-sama sudah diundang. Sebelum kita masuk ke isu yang lebih jauh Kang, saya mau kita mulai dari laga kemarin dulu. Ketika Persib Bandung menjamu Persija Jakarta, di situ ada yang sangat mencolok itu koreonya ya. dari Viking. Itu Itu paling termahal. termahal, diklaimnya termahal. Mahal. Terus juga itu emang luar biasa, besar, penuh gitu kan. Lebar juga ya? Lebar juga. Itu sebenarnya kan ada pesan terkhusus kah atau gimana, dan apakah benar emang termahal gitu? Jadi sebenarnya termahal tuh bukan dari segi materi ya. Oke. Jadi itu cuman cuman gimmick aja untuk menipu persepsi orang bahwa sekarang orang mikirnya termahal dari segi biaya dan lain sebagainya. Tapi maksud kita termahal tuh, jadi itu kenapa yang dipilih karakternya si Luffy, karena kan dia tuh bajak laut, kan karakternya identik sama Viking gitu kan, penjelajah, menaklukkan daerah-daerah. Iya. Dan terkenal dengan semangat, pantang menyerah dan sebagainya, dan kita mempersepsikannya itu sama banget sama Viking dan Persib yang beberapa tahun terakhir mendominasi Liga Indonesia. Dan kenapa di bawahnya tagline-nya Some Chase Noise, We Chase Horizon tuh ya, kan di Indonesia banyak perdebatan yang tidak perlu ya. Banyak gonggongan ngeributin hal-hal yang nggak perlu lah, receh, sepele. Ya kita sih mengajak bahwa Persib tuh pengen melihatnya lebih luas, karena kita fokus mengejar hat-trick di Indonesia, dan maksudnya pengen berbicara lebih jauh di Asia seperti itu. Jadi kita nggak mau lagi bicara yang receh-receh lah, pengennya yang lebih next level di Asia gitu. Itu ide awalnya langsung Luffy kan? Kenapa? Ide awalnya langsung Luffy atau ada Jadi lain-lain gitu? sebenarnya ide awalnya kan banyak ya. Kan biasa kalau supporter selalu pengennya temanya yang kebanyakan yang teror-teror lah. Yang ada Persija lagi nangis lah, ada yang apa, pokoknya yang kebanyakan tuh yang ngidein tuh yang teror-teror semua lah.
Cuman kita tuh pengen berbuat hal-hal yang berbeda lah, yang baru. Kalau teror terus kayaknya udah biasa ya dari tahun ke tahun. Jadi dipilihlah pengennya ya anime tadinya, dan yang paling terkenal di Indonesia kan One Piece. Jadi kita, dan karakter Luffy-nya memang cocok juga gitu. Dan maksudnya tadi termahal tuh ya karena ya dengan sejarah Persib di era profesional bisa meraih 4 gelar juara, dan di Asia saat ini berpeluang sampai 8 besar dan seterusnya, itu tuh ya mahal dalam tanda petik, ya tidak bisa diberi dengan materi ya tidak ternilai gitu. Dan kemarin tuh ada saya nggak tahu nyebutnya, mungkin 4 cerita ya Kang ya. Kayak Luffy pertama berlayar, kemudian apa saya lupa, kemudian yang terakhir tuh ngangkat piala kayak dari semacam peti harta karun gitu. Itu bisa diceritain nggak Kang itu? Ya kalau yang di tengahnya kan dia lagi berlayar dan di atasnya ada bendera AFC Champions League, artinya ya kita lagi menjelajah di Asia, dan di pinggirnya ada yang pakai si Bugi itu yang pakai baju Persija hampir mau kegulung ombak. Ya ini kan biasa lah ya, supporter bukan untuk melecehkan atau gimana ya, sayur-sayur lucu-lucuan lah. Nah kalau yang 2 kiri kanan itu masing-masing lagi pegang piala. Masing-masing lagi pegang piala, yaitu dari gelar pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi piala Liga Indonesia yang Persib juara pertama, juara kedua, ketiga, dan keempat. Dan itu kan antusiasnya kan luar biasa ya. Pemberitanya itu kan 26.000 sold out di hari H-1 pembukaan gitu kan. Tapi kebetulan kemarin kita juga berada di sana, kayaknya itu lebih dari 26.000. Dan teman saya yang di luar ini ada Bang Rauf itu, di luar itu banyak sebenarnya yang didapati penonton yang nggak ada tiket tapi tetap datang. Itu POV-nya sebagai ketua Viking gimana Kang melihat fenomena ini gitu loh? Ya memang kalau menurut saya di Bandung itu karakternya memang stadionnya nggak cukup dengan kapasitas stadion yang ada saat ini. Sebenarnya kan GBLA kapasitas stadionnya 38.000, tapi mengingat ada ceretakan dan sebagainya, yang diizinkan maksimal itu hanya 30.000. Itu pun 30.000 yang dijual tiket hanya 26.000 karena kan ada aturan komplimen buat sponsor dan sebagainya. Jadi maksimal itu 30.000. Nah dengan antusiasme warga Jawa Barat tuh kayaknya nggak cukup lah. Jadi memang sebenarnya idealnya Persib itu ya di kapasitas stadion 50.000 ke atas. Tapi kan ya memang kenyataannya seperti ini, dan lawan Persija, antusiasmenya luar biasa. Ya memang kita sudah menghimbau ya untuk tidak hadir langsung ke stadion bagi yang udah punya tiket, tapi yang namanya antusias orang kan berbeda-beda, ada yang bisa dibendung, ada yang enggak. Jadi memang kemarin tuh agak kewalahan juga sih, karena kan kemarin ada 4 ring kan. Jadi sebelum masuk ke stadion tuh di jalan tuh udah disekat dulu. Nah, udah disekat aja masih banyak yang bisa tembus sampai ke ring 2, ring 1 gitu. Bisa dibayangkan kalau tidak ada penyekatan ya bisa lebih gila lagi di sekitar stadion gitu. Tapi so far kemarin sangat aman sih di stadion, tidak terjadi isu-isu yang parah lah gitu. Ya Kang, kita kemarin jujur pertama kali juga ke GBLA kan, sampai udah disekat, tapi kita masuknya gerbang merah, salah gitu. Akhirnya putar balik ke gerbang biru ya. Kita karena kebetulan semuanya itu baru liputan ke GBLA, meski saya dan Mas Rauf ini liputan sepak bola sehari-harinya. Jadi kayak nggak tahu ini di mana, ini kayaknya salah ini kayaknya pintu supporter deh, ini bukan pintu media gitu. Akhirnya ya udah, alhamdulillah bisa sampai lah di situ gitu, meskipun agak bingung dikit gitu. Oh ini kan, tapi aman kan? Ya ada HP 1 kan, hilang kan. Oh iya itu kan bukan cuma nonton bola itu Pak, nonton konser musik juga sering terjadi. Itu agak kaget sih Kang, jujur aja. Kemarin itu kebetulan saya itu yang kehilangan. Dan itu saya, Kang. Lagi ngantri gitu. Di pintu masuk ini kedatangan pemain itu kan seharusnya clear media Kang ya. Tapi kebetulan di situ heran juga tuh kok bisa kecolongan saya itu. Sebenarnya sayang gitu loh Kang. Kok bisa ada oknum-oknum yang seperti ini gitu loh, di tengah yang harapkan kita pengen supporter away bisa segera
apa ya, dihapuskan gitu larangannya gitu, kayak kita bisa berdampingan lagi kayak sayang aja gitu. Semoga sih nggak ada lagi ya. Oh, tapi ini kan kalau nggak salah kemarin nggak ada penyalaan flare, suar, yang mana juga di pas konferensi juga Bojan Hodak juga senang dengan itu kan, dengan bisa menahan diri lah teman-teman. Ini kan sorry Kang, satu sedikit. Satu sisi artinya Viking dan teman-teman Bandung semakin dewasa gitu menyikapi rules, menyikapi peraturan. Pandangan Kang Tobi gimana Kang lihatnya? Saya sih kemarin cukup happy banget ya. Selain dari hasil kita menang, tapi sepanjang pertandingan tuh mungkin teman-teman yang Panas hadir ya, langsung atmosfernya Keren panas tapi tidak ada pelemparan terhadap pemain Persija, tidak ada flare, artinya batas rivalitasnya dilakukan di koridor yang semestinya lah gitu. Jadi ya kalau diperhatiin dari sejak Persija berangkat dari hotel sampai ke stadion tuh nggak ada sama sekali pelemparan baik ke Rantis, dan di dalam stadion pun tidak ada pelemparan ke pemain Persija, padahal tensi cukup panas kan, ada kartu merah, ada keributan antar pemain, tapi penonton tidak terpancing untuk ikut terlibat lah gitu. Tapi kalau kita tarik geser dikit Kang, gimana sebenarnya komunikasi dari Viking sekarang sama manajemen Persib? Apakah ada perbedaan dari musim ini mungkin sama musim sebelumnya gitu Kang? Komunikasi udah enak ya, karena kan 2 musim atau 1,5 musim ke belakang tuh kita komunikasinya sempat kaku lah. Aku sempat ada konflik juga antara manajemen dengan Boboto. Tapi sekarang semua udah mencair, komunikasinya udah enak. Jadi kalaupun ada masalah sesuatu atau perbedaan pendapat tuh kita bisa ngobrol, bisa mencari solusi bersama, cari titik tengah gitu. Jadi, berarti Viking bisa dibilang ikut terlibat dalam Persib buat kebijakan gitu Kang? ya kita bisa membatasi apa yang menjadi wilayah supporter dan memang menjadi wilayah manajemen. Artinya kalau dari kebijakan pemain dan lain-lain kan supporter bisa aja punya harapan, tapi ya itu wilayahnya manajemen lah. Buat kita sih mengawalnya gimana caranya si Persib ini bisa tetap on the track aja gitu. Jadi kita nggak mau terlalu terlibat lebih jauh, lebih dalam intervensi nggak mau juga gitu. Kang, tapi kita tahu supporter away masih dilarang ya, tapi kan banyak juga yang terobos juga. Tapi maksudnya damai-damai aja gitu Kang. Nah, untuk Viking sendiri selama mungkin musim ini aja Kang ya, apakah banyak juga supporter away ketika Persib lawan siapa gitu datang, kemudian Kang Tobi koordinasi sama manajemen dan sebagainya, itu gimana Kang komunikasinya sampai bisa diterima dengan baik dan sebagainya? Kita sih selalu terbuka dengan semua supporter yang ingin bersahabat dan menjalin persahabatan dengan kita ya. Di beberapa pertandingan sebelumnya banyak supporter lain yang hadir ke Bandung. Dari mulai awal Semen Padang hadir, terus Kediri belum Kediri, Semen Padang, terus PSM Makassar, banyaklah beberapa ini hadir, cuman karena memang regulasinya masih melarang, jadi kita juga sembunyi-sembunyi. Artinya kan kita juga menjaga biar si tim ini tidak sampai didenda gitu kan. Dan bahkan kemarin pun kita juga sebenarnya sempat ada wacana pengen bawa Bung Ferry ke tribun kita sebenarnya. Nah, cuman kan ya ada berbagai pertimbangan, akhirnya Bung Ferry memilih di VVIP gitu. Dan kemarin juga kalau teman-teman lihat sebenarnya banyak juga Jackmania yang datang secara diam-diam juga dan ketahuan, tapi langsung kita amankan tanpa terluka sedikit pun gitu. Banyak beredar di medsos video-videonya, jadi langsung teman-teman kita sigap untuk ngamanin, jadi tidak sampai terjadi apa-apa gitu. Itu berarti di tribun mana Kang? Di timur kemarin. Di timur ya? Ada 3 sampai 4 orang kemarin yang diamanin Kang. Ya. Tapi kita tahu juga sekarang tadi Kang Tobi udah bilang Persib sekarang sedang berlaga di Asia gitu kan. Sebenarnya gimana peran Persib ini biar sebenarnya Persib tuh ngerasa dukungan dari Viking juga di level yang sama gitu Kang? Ya, ya memang maksudnya kalau dari 3 pertandingan sebelumnya kita kan selalu away ya.
kita ke Thailand, Ya. Malaysia dan Singapura. Oh, iya. Dan di 3 stadion tersebut pendukung Persib itu lebih banyak daripada pendukung tuan rumah. Jadi seakan-akan kita yang menjadi tuan rumah, padahal itu fakta, padahal itu di negara lain. Dan itu masih akan berlanjut di Ratchaburi nanti. Masih akan berlanjut. Artinya secara dukungan moral kita udah maksimal lah. Nah tentunya ya tadi PR-nya memang di beberapa pertandingan, terutama waktu di Selangor, kita kan ada kena denda karena mungkin ekspresi penonton yang dianggap oleh AFC itu berlebihan gitu. Kalau di Liga Indonesia kan biasa kayaknya. Perayaan gol terus ada yang loncat ke bawah kayak biasa aja gitu kan. Nggak akan didenda gitu. Nah, kalau di AFC itu kan beda gitu kan. Nah, mungkin hal-hal itu yang perlu diedukasi lagi sehingga ke depan tidak ada lagi denda yang diakibatkan oleh supporter Persib yang merugikan tim. Yang merugikan tim gitu. Iya. Dan ini udara lagi dingin. Ya lagi tiris karena mungkin Persib lagi di puncak gitu kan, juara paruh musim Kang. Dan mungkin kedepannya dari Viking sendiri untuk putaran kedua apakah ada menyampaikan evaluasi sendiri kepada manajemen atau gimana Kang? Kalau evaluasi kita percaya kepada manajemen karena kalau kita kan melihatnya hasil ya. Hasil putaran pertama hasilnya ada di peringkat pertama. Artinya manajemen dan ofisial dan tim sudah berada di track yang benar lah. Artinya kita nggak usah sok tahu melakukan evaluasi orang dianya udah peringkat pertama gitu kan. Juara juga ya. Kecuali kalau di zona degradasi atau gimana gitu. Nah, jadi kita percayakan tugas supporter cuman satu mensupport tim abis-abisan dan jangan sampai merugikan tim Persib itu aja. Kan kita tahu ya di Bandung nih Viking Persib itu satu organisasi pendukung Persib. Tapi bukan hanya itu, beda sama Jakarta misalnya. Nah, kalau Kang Tobi, kayak gimana sih Kang dinamika sama teman-teman kelompok lain gitu? Misal perihal pembagian tribun, kami di sini, mereka di sana, atau kayak hari-hari dinamika ini lah Kang, dinamika. Ya, perbedaan Bandung dan Jakarta kan, Jakarta tuh semua tribun ekonominya oleh Jackmania. Betul. Jadi utara, timur, selatan itu orang umum tuh tidak bisa membeli tiket kecuali dia punya KTA Jackmania. Nah, kalau di Bandung itu berbeda. Jadi di Bandung tuh komunitasnya berbagai macam. Viking salah satunya. Jadi Viking itu berada di Tribun Timur, di utara tuh Northern Wall, di selatan tuh Southside sama Bomber. Nah, dinamikanya ya kita sih selalu berkomunikasi dan kita selalu komunikasi dan koordinasi apabila ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan. Seperti kemarin kita menghadapi Persija, kita ketemu tuh semua ngobrol kira-kira gimana biar tidak terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan dan sebagainya. Dan so far sih komunikasinya baik sih. Nah, gue dulu ya. Tadi yang masih bahas si Prada tadi soal Persib dan juga Coach Bojan mungkin. Saya pernah ngelihat interviewnya, bukan interview kan, mungkin podcastnya Kang Tobi di channel sebelah gitu. Bahwasanya Kang Tobi bilang, ya Coach Bojan mau beli pemain siapapun ya bebas, terserah. Orang hasilnya juga juara. Itu artinya maksudnya Viking tuh dan mungkin teman-teman supporter Persib udah sepercaya itu sama Coach Bojan. Iya, karena dia pelatih asing pertama yang bisa bawa Persib juara. Betul. Dan dia pelatih pertama yang bisa membawa Persib juara back to back. Dan mungkin hat-trick ya? Mungkin hat-trick gitu. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, nggak perlu, kita sebagai supporter nggak perlu terlalu so tahu pengen ini pengen itu. Orang sekarang udah tracknya udah benar, kita percayakan aja gitu. Kalau memang ada kesalahan pasti ada, karena kan di musim sebelumnya ada beberapa pemain yang memang tidak perform juga yang pilihan Bojan. Tapi kan Bojan bisa menebus kesalahan itu dengan taktik dia dan so far berhasil lah gitu. Jadi tidak ketergantungan terhadap 1-2 pemain. Nah, ini musim ini tuh ada 2 pemain ya dari Timnas Indonesia, Tom Hai dan Eliano bergabung maksudnya yang dari baru ya? Yang baru gitu. Yang eranya yang lagi hingar-bingar gitu Timnas Indonesia.
Maksud saya, apakah dengan hadirnya Tom dan juga Eliano dan mungkin nanti ada tambah juga, apakah bukan mempengaruhi, semakin meriah gitu suasana di stadion dan mungkin dukungan kepada Persib juga semakin masif karena kita tahu sendiri fans timnas juga gila banget akhir-akhir ini gitu. Ya pasti ya, maksudnya kalau Bobotoh itu semakin Persibnya gila, pasti stadion semakin penuh. Tuh, jadi kalau kita lihat grafik dari awal musim kan selalu naik terus tuh jumlah penonton yang hadir di stadion. Jadi kalau ritmenya seperti ini, saya yakin akan full house terus. Luas terus. Tiket akan sold out terus. Kalau menurut Kang Tobi ini sekuat tergila Persib so far selama Kang Tobi? Kalau saya sih melihatnya dari segi kualitas pemain ya. Iya. Ya. Selama mendukung Persib. Iya. Karena levelnya emang level pemain-pemain yang memang untuk level Asia lah. Oh. Sekuat tergila. Keren sih. Cuman ya memang karena mereka berada di level Asia, kadang-kadang kalau main lawan dengan kultur Liga Indonesia, kadang-kadang masih suka bingung juga. Kadang-kadang kan kesulitannya kalau lawan Persik Kediri, Persijap Jepara gitu, yang maksudnya ya mungkin PSM imbang kan. jadi mungkin bingung, biasa level Asia skema mainnya gimana, ini kok beda sendiri gitu. Oke. Lawan Persijap kalah loh. Kalah loh. Comeback kan. Iya. Tapi Kang penasaran juga sama Kang Tobi ini kan jadi Bobotoh udah lama banget, pasti dari kecil kan gitu. Ada nggak sih Kang iklim Bobotoh yang sekarang ini sama mungkin di era Kang Tobi yang berbeda? Karena kita tahu mungkin sekarang kan banyak eranya Gen Z yang juga pengen ke stadion gitu. Itu kan mungkin mereka ekspresinya beda-beda tuh sama yang milenial. Itu Kang Tobi sebagai ketua nih melakukan pendekatan buat generasi-generasi kayak gini gimana Kang? Ya pasti ada perbedaan ya, karena kan apalagi sekarang di era sosial media kan sesuatu hal kecil bisa jadi cepat dan besar gitu. Kalau dulu tuh kita provokasi atau ceng-cengan sama supporter lawan atau bahkan clash dengan supporter lawan tuh tidak akan jadi besar. Kalau sekarang tuh hal kecil aja digoreng di sosial media bisa jadi kesannya tuh kita habis ngapain gitu. Nah itu yang PR banget sih. Jadi sebenarnya kalau disebut lebih nyaman yang mana, saya sih lebih menikmati nonton era sepak bola zaman dulu ya. Gitu. Walaupun dulu belum profesional gitu, tapi kayak lebih si supporternya tuh lebih murni lah, lebih supporter lah gitu. Kalau sekarang kan banyak yang pengen ikut-ikutan doang, gaya-gayaan doang, doang gitu. Tapi gimana pendapat Kang Tobi soal julukan supporter Persib yang dijulukin El Sosmed itu gimana? Ya itu pandangan apa? Ya terserah ya orang mau menilai apa, tapi kan bisa dibuktikan stadion selalu penuh. Bahkan kalau saya lihat kemarin di Instagram, dengan kehadiran kemarin itu jumlah penonton terbanyak di Indonesia di paruh musim itu Persib. Secara total ya? Secara total ya, bukan per pertandingan, secara total. Padahal kapasitas stadion di Bandung itu nggak banyak. Betul. Beda kalau misalnya kita kayak main di GBK atau di Bung Tomo yang lebih besar ya mungkin akan lebih besar lagi. Jadi El Sosmed mungkin iya, L kenyataan juga iya. L kenyataan. Mana? L kenyataan. Julukan baru. Tapi Kang, soal tata kelola anggota SBC ini kan sekarang itu katanya pakai EKTA berbasis Breezy, ya kan? Itu sebenarnya ke depan mau dibawa arahnya kemana Kang? Apakah sebenarnya ada dari Kang Tobi sendiri, apakah pengen sebenarnya jadi kayak di Jakarta gitu, satu kesatuan dari timur barat? Jadi sebenarnya itu tuh sebenarnya kita tuh pengen punya database karena kan dari zaman dulu disebut Viking itu paling bobotoh terbesar. Tapi kan kita tidak mau silau dengan kebesaran hanya dengan klaim-klaim aja Viking itu terbesar. Kita pengen membuktikan bahwa terbesar tuh ya database-nya ada, anggotanya berapa, di mana aja, siapa aja gitu. Makanya kita dari 2023 memulai database keanggotaan dengan KTA dan itu berbasis data yang valid.
Dan sebenarnya untuk memudahkan kita juga ketika pembagian kuota tiket. Karena kan kuota tiket yang kita punya tidak berbanding dengan jumlah anggota. Misalnya taruhlah kata kuota tiket kita 10.000, anggota kita 40.000 misalnya. Kan nggak mungkin satu KTA bisa dapat satu tiket kan. Jadi kita mainnya proporsionalitas lah dengan persentase dan sebagainya. Kalau tidak ada KTA kan kita bingung ngebaginya ke siapa. Kalau kita kasih ke Karawang misalnya 500, nanti yang lain kok dia kasih 500, saya cuman segini, nggak punya base kebijakan yang benar. Kalau ada KTA kan jelas, nanti dibaginya berdasarkan karena kamu KTA-nya segini, kamu kebagian tiketnya segini, kamu segini KTA-nya tiketnya segini, seperti itu. Sorry Kang, anggota Viking Persib di berapa itu Mas? Sekarang Range-nya, yang ongoing 32.000. 32.000 ya? Yang ber-KTA ya. Ya bener ya, emang nggak akan bisa satu orang Nggak satu bisa. hal itu. Tanya dikit Kang, tadi kita ada ngobrol dikit soal Viking di luar Indonesia. Ya. Salah yang paling besar tadi kan Kang Tobi bilang Jepang, Korea, Taiwan. Boleh diceritain lagi tuh Kang tadi fungsi mereka, karena tadi kan beda sama teman-teman Viking dari Jawa Tengah gitu misalnya, Viking Tangerang yang mau nonton Persib. Apa yang mereka bisa ini? Ya, ini kan sebenarnya bukan hanya di luar negeri ya, di luar pulau pun banyak. Betul. Kemarin saya dari Belitung, Viking Belitung, ada Gokil. Viking Batam ada. Nah intinya buat mereka tuh Viking tuh menjadi wadah untuk silaturahmi ke keluarga, menjadi keluarga mereka di perantauan lah. Kan kita pergi ke sebuah tempat yang jauh dari keluarga, jauh dari tempat asal kita kan pasti kangen ya. Kangen dengan makanan khas suasana gitu ya. Jawa Barat, ngobrol Sunda atau kumpul-kumpul gini. Nah di sana karena ada wadah Viking, jadi mereka tuh selalu ada hari di mana mereka ngumpul, mereka kalau bikin ngeliwetan, makan bersama, ngobrol gini-gini, dan kalau ada masalah pun jadi ya mereka saling bantu lah gitu. Gitu. Tapi Kang, gimana sebenarnya? Tadi kan udah hubungan Viking sama Persib, tapi saya juga penasaran dengan gimana hubungan Viking ini sama supporter lain gitu. Sejauh mana sekarang Viking itu buat menyemai virus-virus perdamaian antar supporter Indonesia itu udah apa aja yang dilakukan? Kita sih punya jargon ya sekarang, football for peace. Artinya kita tuh ya sepak bola tuh sebenarnya bukan hanya olahraga saja, tapi justru ada kampanye-kampanye lain yang harus digaungkan sebagai alat pemersatu, sebagai apa, alat perekat. Makanya kita gaungkan football for peace. Jadi ya tapi ya itu tadi kita tuh selalu berbenturan dengan aturan PSSI yang tidak memperbolehkan supporter away. Padahal kan itu menjadi salah satu wadah untuk kita bersilaturahmi dengan supporter lain, menjalin perkawanan dan sebagainya. Sekarang kan ya kita coba beberapa kali untuk bisa away, tapi kan dengan adanya larangan ini tidak semua kota bisa luas gitu. Kadang-kadang ada kota-kota yang kaku, ini larangannya nggak boleh ya, kalian nggak boleh datang gitu. Jadi menurut saya sih adanya larangan itu justru menjauhkan antar supporter, bukannya untuk mencegah terjadinya keributan sih. Bener Kang. Dan faktanya juga yang saya lihat Kang ya, emang ada beberapa kali Viking, saya nggak tahu itu Viking, yang penting itu Bobotoh datang ke away gitu kan, pasti selalu ada berita bentrok gitu sama supporter. Padahal mungkin kita bisa bilang mungkin nggak terlalu panas hubungannya sebenarnya, tapi gara-gara nggak tahu kenapa di musim ini lumayan banyak Kang, saya melihat supporter Persib itu bersinggungan gitu. Ya itu kan sebenarnya salah satu yang akibat dari sosmed juga. Kadang-kadang kan apa yang terjadi di sosial media itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, kenyataan. Kadang-kadang mungkin potongan videonya hanya segimana, tapi dianggapnya dibesar-besarkan seperti yang udah parah banget lah. Padahal kayak kemarin di Kediri, dengan supporter Kediri itu bersahabat banget. Sayur-sayur biasa, tapi nggak terjadi apa-apa, bahkan sampai sekarang masih menjalin komunikasi dengan baik. Ketika musim lalu mereka ke Bandung pun baik, tapi kan karena ada 1-2 potongan video yang kesannya gimana jadi dibesar-besarkan. Jadi ya memang di era sosmed ini ya kita harus lebih
bijak lagi memilah informasi sih. Kalau memang kita punya niatan ingin damai semua supporter, jangan gampang terpancing oleh 1-2 potongan klip terus kita ikut men-share-share yang membuat panas semuanya gitu. Jangan mudah terpancing sih. Benar. Ya, ya itu juga Kang, apa PR-nya itu kadang banyak generasi muda kan Kang yang di sosmed yang agak susah juga memfilternya gimana gitu. Ya yang tua-tua aja. Kan dulu kan waktu kita masih lebih muda kan. Model-model Abi Irlan gitu kan yang cukup ini ke teman-teman Bandung. Ya, sekarang kan malah Abi Irlan tokoh yang dianggap lah selain Bung Ferry kan ke ini. Izin Bang, kan Bung Ferry udah kesini nih. Iya. Kang Tobi ada itu gak Kang? Ini sekarang Bung Ferry lagi keliling. Keliling ketemu Pak Heru Joko udah. Tadi ketemu Wakil Ketua Umum kita, Om Dadan Gareng. Nah, hari ini mau ke istrinya almarhum Mang Ai Betik. Nanti mungkin setelah ini mau janjian sama saya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Iya. Jadi ya kalau memang orang yang pengen sebenarnya kalau kata damai terlalu jauh mungkin menghentikan permusuhan dulu deh gitu. Oke, benar. Iya juga sih ya. Kalau misalnya nggak bisa berteman ya nggak usah bermusuhan juga kan. Biasa-biasa aja gitu. Dan harapannya berarti musim depan lah ya Kang ya. Semoga bisa supporter away bisa Dicabut. harus ya. Harus Bisa karena bertahan. kalau gini terus lama-lama Ya malah makin makin kaku nantinya gitu. Berarti Viking sendiri juga rindu ya kedatangan supporter lawan yang dengan ya udah terbuka aja gitu. Rindu Saling balas banget. chance. Rindu banget. Malah justru kan kemarin ketika AFC supporter Selangor datang, kita fasilitasi tuh. Iya. Dan itu kan menjadi warna baru. Maksudnya ada tim lawan supporternya nge-chance di tribun GBA dan menjadi pertukaran budaya juga kan. Mereka karakternya seperti apa, kita seperti apa gitu. Dan terbukti ketika mereka di sini kita kawal enak, di sana kita dijamu juga gitu. Jadi ya sebenarnya bukti paling sahih bahwa supporter bisa berdamai itu ketika mereka bisa satu tribun di stadion yang sama gitu. Benar. Soalnya kalau ada supporter away, pertandingan itu lebih hidup Pak. Benar. Lebih seru gitu loh. Iya. Yang nonton di rumah gitu ngerasain gitu serunya kayak tim lawan nyetak gol kayak ada suaranya gitu. Kalau sekarang kan tim lawan nyetak gol diam gitu. Kan ya kayak agak nggak seru aja gitu, kurang greget gitu. Kan juga Lebak Bulus. Kalau Iya. Kang Tobi masih ingat kan? Iya. Waktu masih belasan tahun kita. Asik. Iya. Sepantaran. Dulu cerita-cerita senior-senior kita tuh ya dulu kalau Lebak Bulus tuh ya Viking tuh banyak ke sana. Bobotoh tuh banyak. Terus kan wasitnya kan di bawah tuh. Ya. Pernah dilempar nasi pakai nasi gitu terus di sini banyak nasi hakim garisnya gitu-gitu ya. Saya cerita-cerita seru lah gitu, bukan cerita yang mencekam gitu kan, yang ya zaman dulu kan gitu. Iya Kang. Liga Danhill pun gitu Kang. Sorry dikit. Liga Danhill tuh waktu itu masih di Menteng Persija. Ya beramai-ramai teman-teman Bobotoh, bahkan kayaknya juga Vicky kan juga udah lahir gitu. Pasti juga ada perwakilan itu dan ya bisa hadir. Bapak usia berapa itu? 13 12. Saya inget dulu waktu zaman SMP tuh pendukung Persija tuh masih suka nonton di Siliwangi. Karena dulu rivalnya Persija tuh bukan Persib tapi Persijatim. Ya. Ceritain Coach. Nah, dulu saya inget kalau Persib lawan Persijatim, The Jack tuh ada yang nonton di Siliwangi pakai baju Persija dan dukung Persib. Dukung Persib gitu, ya? Bareng-bareng sama ini. Tapi Kang Tobi, tadi kan ngomongin mencekam, apakah sekarang stadion sekarang itu sebenarnya udah seramah itu juga buat keluarga Kang Tobi yang Kang Tobi lihat? Anak-anak. Iya. Kalau di Bandung sih ya Udah lebih ramah. mungkin teman-teman kalau kemarin lihat situasi banyak sekali yang bawa perempuan, anak-anak gitu. Udah biasa banget lah. Jadi nggak kayak dulu yang kayaknya tempat yang tidak aman buat anak-anak dan keluarga. Kalau sekarang sih udah jauh lebih aman. Oke, terakhir kali mungkin Kang Tobi ya. Ini harapan Kang Tobi terhadap Viking sendiri dan juga Persib ke depannya gimana? Boleh. Kalau harapan saya untuk Viking semoga bisa lebih bermanfaat buat orang banyak dan tentunya bisa terus support Persib dan bisa bermanfaat buat Persib.
Kalau Persib ya tentunya kita pengen Persib hat-trick dan bisa di level Asia, bisa nanti lawan Ratchaburi bisa lolos. Final Mungkin lah. nanti bisa ketemu Gamba Osaka, bisa menang lagi. Al Nassr kan? Dan mudah-mudahan bisa ketemu Ronaldo di final. Datang di sini kan sama tuh keren ya. Oke, itu aja Kang ya. Sekali lagi terima kasih Kang atas waktunya, dan kita juga sekali lagi nih boleh main ke sini gitu anak-anak Jakarta ini. Thank you banget Kang. Semoga nanti kedepannya Persib dan juga Viking melaju atau melangkah lebih baik kedepannya Kang. Amin, amin. Terima kasih. Oke, Enjoy sobat. Bandung. Siap. Enjoy, Kang. Nuhun Kang. Wih, Oke Sobat sukses. Antara, itu aja podcast hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa baca berita olahraga langsung dari sumbernya hanya di portal antaranews.com dan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa. Dingin. Hai.